Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit pengalaman serta tips-tips selama menghadapi masa pandemi. Apa aja sih yang saya lakukan? Karena sejak pertengahan bulan 3 tahun 2020 saya itu diusir dari Semarang oleh COVID-19. Jadi yang awalnya saya nggak ada unek-unek sama sekali buat pulang ke Bojonegoro, nggak ada niat, nggak ada kerentek buat pulang. Ternyata saya waktu itu dipaksa untuk pulang di Bojonegoro. Jadinya diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di Bojonegoro. Meskipun saya aslinya Bojonegoro, karena berhubung lama di Semarang ya, jadi harus beradaptasi ulang dengan Bojonegoro. Wah, rasanya amat sangat greget. Apalagi waktu itu nggak boleh kemana-mana ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk buat konten YouTube ini. Meskipun selang waktu beberapa bulan sering vakum, kemudian aktif lagi, vakum lagi. Ya karena memang istiqomah itu berat banget asli. Selain itu juga selain buat konten YouTube, saya juga on TikTok. Jadi sejak adanya COVID, karena bingung ya mau ngapain ya, mungkin nggak ada kegiatan, keluntang-kluntung nggak jelas, akhirnya saya buat konten ini. Terus selain itu juga saya on TikTok. Jadi yang dulu awalnya itu saya paling gedek kalau misalnya lihat orang TikTokan gitu kan, sekarang jadi kecanduan, ikut-ikut kecanduan ya. Mau gimana lagi? Selain itu, kegiatan saya ngajar di bimbel sendiri karena pas waktu itu miris gitu lihat pendidikan di sini ketika pandemi. Mungkin di sini karena masih di desa ya, jadi beda banget sama lingkungan di kota. Meskipun di kota itu kan daring, sekolahnya daring, tapi kalau support system terus juga benefit school lah maybe, itu meskipun mereka daring tapi sistem pendidikannya atau pembelajarannya itu masih diperhatikan, tapi beda jauh ya sama di sini. Di sini mah buru-buru sistem pembelajarannya. Di sini ya emang tetap menerapkan daring, tapi beda banget. Daringnya di sini itu online via WA. Saya pernah sekali ngelihat, sebelumnya mohon maaf ya, nggak ada unsur untuk menjatuhkan atau apapun itu. Saya pernah sekali lihat di grup WA. Jadi kayak gini. Misalkan teacher gitu ngasih tugas ke mereka, sistem daringnya itu kayak guru ngechat misalkan pagi gitu kan, jam 7 atau jam 8 atau jam berapapun itulah, pokoknya ngechat assalamualaikum bla 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 bla. Kemudian anak-anak dipelajari ya halaman 32 sampai 38. Kemudian nanti yang UK-nya dikerjakan halaman 40. Nah, kayak gitulah sistem daringnya. Anak-anak dipaksa untuk otodidak ya, mungkin mau gimana lagi karena waktu itu sistem pandemi, terus juga support sistem sekolah kurang memadai atau apalah itu, jadi anak-anak dipaksa untuk otodidak dalam sistem pembelajaran. Agak miris di situ karena tidak semua anak itu paham dengan situasi saat itu. Banyak juga yang beranggapan kalau selama pandemi itu mereka weekend, jadi mereka anggapnya wah kesempatan nih, libur panjang, nggak sekolah. Kemudian ya pokoknya nggak peduli. Misalkan guru ngechat di grup ya udah diabaikan. Nanti giliran nanti anak-anak dikumpulkan tugasnya jam 12 siang terakhir gitu. Nanti mereka mungkin baru gugup atau mereka be aja, nanti yang gugup orang tuanya karena takut prestasi anaknya turun. Itu jika orang tuanya peduli. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli, terus anaknya juga nggak respect sama pendidikan, nganggep kalau itu mereka weekend, ya udah hancur sudah. Tapi sebelumnya kejadian seperti itu nggak semua sekolahan ya, nggak semua murid, nggak semua guru. Mungkin ini hanya kejadian yang saya jumpai di sini. Sedikit cerita, saya pernah jumpai di sini sebuah kejadian yang lucu ya, yang lucu iya, tragis iya, konyol juga iya. Karena kan saya anaknya petani. Terus pas waktu itu orang tua kan kayak minta tolong sama orang. Nah, itu kan 5 orang ya. Minta tolong 5 orang buat bantu ngurusi tanaman lah gitu. Pokoknya tanamannya ditanam. Namanya matun. Kalau di sini namanya matun. Kalau istilah Indonesianya itu nyabutin rumput yang mengganggu sistem pertumbuhan padi gitu kan. Ada 5 orang kan yang dimintai tolong untuk
itu kegiatan itu kan. Awalnya 5 orang itu iya sanggup gitu kan. Kemudian pas waktu hari hanya kok jam berangkat 4 terus pagi-pagi banget gitu. Satu orang itu datang ke rumah, kemudian ya tujuannya buat minta maaf gitu kan. Minta maaf nggak bisa ikut, terus minta maaf ngomongnya dadakan. Terus waktu ditanya kan sama bapak kenapa gitu kan. Nah alasannya itu lucu banget. Masa kok karena anaknya karena anaknya tugasnya banyak gitu ya, itu kan tugasnya anaknya. Nah itu yang sekolah itu mbokmu apa kamu tuh lele. Sedangkan pas waktu siang, saya pas waktu lewat lah, itu nggak jauh dari rumah kan kejadiannya. Saya pas waktu lewat itu sisipan apa? Tahu anaknya itu lagi ngemper di warung, numpang wifi kayak gitu kan, nyangkut wifi gitu. Nah buru-buru buat ngerjakan tugas, setelah itu malah main FF. Ya positif thinkingnya saya sih, oh tugasnya udah selesai, mungkin tadi dibantuin sama ibunya. Tapi kan dari kejadian itu I think ya oh gini banget sih pendidikan di sini, parah banget gitu. And then aku ngerasa punya sedikit banget ilmu yang mungkin mereka butuhkan ya, atau yang mungkin bisa gitu disalurkan ke mereka. Jadi apa salahnya gitu kan kalau aku ngajarin sedikit yang aku tahu kepada mereka. Terus dan alhamdulillah banyak orang tua yang support ide itu. Meskipun ngajak anak-anaknya buat belajar bareng, buat gabung belajar bareng waktu itu, jangan ditanya ya namanya. Mereka di mindset mereka waktu itu aku liburan. Mungkin mereka anggapnya aku liburan lah, bodo amat, aku nggak mau ngerjakan tugas, malah diajak di sini buat belajar bareng. Ya ada yang ngerasa seneng, mungkin yang mereka peduli sama pendidikan, yang mereka ngerasa oh sekolah itu penting gitu. Ada sebagian kan pasti ada yang ngerasa ini aku liburan kok aku masih tetap dipaksa buat sekolah, mungkin ada yang ngerasa kayak gitu, dan itu diajak untuk belajar bareng juga susah. Tapi alhamdulillahnya hampir semua anak di sini bisa gabung ikut belajar bareng, dan itu ngerasa sesuatu gitu, ngerasa ya alhamdulillah. Meskipun aku nggak punya banyak wawasan yang bisa disumbangkan ke mereka, tapi setidaknya ada sedikit gitu ilmu yang bisa saya tularkan atau ngasih tahu mereka gini. Misalkan ini 1+1 2 gitu kan, nggak masalah ya. Nah dari cerita yang panjang kali lebar kali tinggi itu, akhirnya memutuskanlah untuk buat bimbel di sini. Ya meskipun kalau disebut bimbel kok terlalu, bimbel kan bimbingan belajar ya. Itu kalau di sini sistemnya itu lebih kayak belajar bareng. Nah, dulu itu waktu masih di Semarang itu kan aktif ngajar di bimbel ya, aktif ngajar di beberapa bimbel. Itu sempat kerasa kayak kok gini sih, kan dulu waktu di Semarang setiap pertemuan itu minimal 35 sampai 100 lah, sampai sekian gitu kan. Untungnya keluargaku terutama bapakku support aku ngadakan bimbel di sini. Jadi ada sedikit lah masukan, ada sedikit wejangan gitu. Kalau intinya kamu melakukan ini jangan semata-mata demi cuan, tapi amalkan apa yang kamu punya gitu. Maksudnya supaya ilmumu itu bermanfaat gitu. Nah dari wejangan-wejangan banyak banget yang udah aku terima itu, akhirnya aku sadar oh iya ternyata sifat dan sikap seperti itu tuh penting gitu, ditanamkan pada diri aku gitu. Akhirnya ya udah, itu sebagai pondasiku, itu sebagai motivasiku, serta itu yang akan aku sharingkan di sini, strategi yang saya gunakan di bimbel ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu tata niat. Ya benar kata bapak saya, tata niat. Niatnya jangan semata-mata demi cuan ya kan. Ini nggak bisa di sini kalau semata-mata demi cuan. Kamu nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Malah ngenes gitu. Maksudnya percuma gitu kan. Niatkan di sini kamu mengenal lingkungan, terus supaya ilmu manfaat, terus supaya ada pembelajaran lain lah
ada guru yang berupa lingkungan, atau mungkin anak-anak, atau mungkin situasi ini kamu anggap sebagai gurumu. Yang kedua, kalau misalkan ngadepin mereka atau berhadapan sama mereka, anggap mereka itu saudaramu. Kalau misalkan mereka agak, mungkin pastikan kebanyakan mereka di bawahmu ya kan usianya, anggap mereka itu saudaramu, anggap mereka itu adikmu. Jadi belajarnya itu lebih santai gitu kan, lebih enjoy. Kemudian yang ketiga, berusaha bergaul dan menyatu sama mereka supaya mereka itu lebih nyaman gitu waktu berinteraksi sama kita. Jadi misalkan sometimes kita ada weekend, atau sometimes kita waktu lagi free, misalkan hari Ahad atau hari apapun itu, waktu kita lagi free, ajak mereka misalkan main bareng lah, atau misalkan ajak mereka buat ayo kita bakar-bakar. Atau anak sekarang itu kan cenderung mainnya gadget ya, kita ajak main yang melibatkan fisik supaya mereka itu agak bisa lepas lah dari gadget. Meskipun susah ya kan kita mau melepaskan mereka dari gadget di era seperti ini, tapi ada upaya lah sedikit buat memperkenalkan mereka ke permainan tradisional lah mungkin, atau supaya mereka berinteraksi dengan alam, gak interaksi dengan gadget terus gitu. Terus yang keempat, peduli dan jangan acuh sama mereka, karena mereka itu usia-usia yang butuh perhatian. Bisa dibilangnya butuh perhatian. Jadi gini, misalkan mereka pasti kan ada ya, entah itu keluh kesah sama temen atau keluh kesah sama keluarga. Misalkan nih satu contoh, ada si A, terus kemudian karena kita udah ngerasa deket kan sama mereka, kalau mereka ada problem bisa diceritakan sama kita. Nah, kita itu sebagai pendengar yang baik, kita tempatkan diri kita itu sebagai pendengar yang baik buat mereka. Misalkan mereka itu kemarin habis dimarahin lah sama sama ibunya misalkan. Namanya orang tua marahin anak biasanya kan ada sebab yang sebab utamanya pasti karena mereka melakukan kesalahan kan kayak gitu. Jadi kita bisa sekaligus buat ngarahin anak itu seharusnya mereka seperti apa, seharusnya mereka harus bagaimana, dan mereka menanggapi orang tuanya juga harus bagaimana. Nah, itu kan mereka supaya lebih terarah lagi. Kemudian minta juga tanggapan atau saran atau masukan dari mereka gimana strategi kita selama kita belajar bareng. Karena mungkin mereka juga memiliki ide-ide kreatif yang perlu kita terapkan di sistem pembelajaran kita. Contoh aja, karena waktu belajar sering di dalam ruangan, kemudian mungkin mereka ngerasa jenuh atau gimana, akhirnya mereka ada yang beranggapan, Kak gimana kalau kita belajarnya di luar ruangan aja. Nah, itu kan termasuk ide yang kreatif, yang mungkin mereka menganggap belajar di luar ruangan itu bisa buat mereka fresh. Nah, apa salahnya gitu kan? Nggak ada salahnya buat kita mencoba hal itu. Nah, itu dulu yang saya sampaikan. Nanti akan kita lanjut ke part 2 karena videonya sudah terlalu penuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.